Ya, terima kasih Bung Didan. Pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, kembali lagi kita akan menyaksikan pertandingan babak kedua Filipina versus Indonesia, di mana Indonesia telah unggul 2-0 lewat gol Marcelino Ferdinand dan juga Dendi Sulistiawan. Nampaknya tidak ada perubahan Bung Maruf di babak kedua ini. Ya, belum ada perubahan yang dilakukan oleh kedua pelatih karena mereka juga berpikir bahwa situasinya masih cukup nyaman, terutama untuk timnas Indonesia. Keunggulan 2-0 setelah mendapatkan beberapa tekanan, terutama di babak di awal. Babak pertama membuat Sintayong cukup nyaman dengan komposisi pemain sejauh ini. Tabinas langsung menyapu bola ke depan. Arahkan tadi maksudnya ke depan, namun lebih dekat dengan Syahrul Trisna Fadila. Kapten kesebelasan Fahrudin. Asnawi sulit namanya tadi untuk mengontrol dengan sempurna, karena memang pergerakan bola agak sedikit liar di lapangan sintetis seperti ini. Jefferson Tabinas, saudara dari Paul Tabinas, Aguinaldo, Amani Aguinaldo, Lingbo, umpan ke depan langsung, umpan panjang, maksudnya kepada Kenshiro Daniels. Hati-hati Rizky Ridho berusaha mengejar Daniels. Arhan Pratama dibayangi oleh Oliver Bayes. Rizky Ridho kepada Kambuaya. Witan Sulaiman kontrol sejenak, salah memberikan umpan tadi Witan. Diserobot saja kita lihat oleh Oliver Bayes tadi, umpan yang salah dari Witan Sulaiman. Hampir saja berbahaya tadi. Iya, berbahaya, mendapatkan pressure. Witan Sulaiman juga dalam tekanan. Kita lihat dalam situasi seperti ini harusnya pilihannya adalah segera memindahkan bola atau membuang bola sekalian untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya atau kepada pemain untuk turun dan kemudian melakukan recovery pertahanan lagi. Dan malah memberikan ke belakang lagi. Ke arah kaki kanan dari Arhan ya. Arhan. Dengan penjuru Mark Hartman, tinggi datangnya, berhasil digagalkan tadi oleh Indonesia. Gagal kita lihat Mark Hartman untuk memberikan bola langsung ke arah Oliver Bayes. Arhan Pratama. Jauh lemparan ke dalam tadi. Arahkan maksudnya kepada Sadil Ramdhani, namun dibuang saja sehingga menghasilkan lempar ke dalam kembali buat Indonesia. Amani Aguinaldo yang memiliki postur sangat baik di lini belakang dari Filipina. Arhan Pratama langsung ke depan, arahkan daripada Dendi, dibuang dari Rontini. Ada Arhan Pratama menyapu bola, arahkan pada Rizky Ridho, bukan sebuah pelanggaran. Kambuaya bergerak. Nampaknya pemain dari Filipina, yaitu Kenshiro Daniels yang terjatuh, Bung Maruf. Iya, Kenshiro Daniels, pemain yang sejauh ini berhasil bisa diredam oleh para pemain belakang Indonesia. Tidak terlalu eksplosif, tidak terlalu terlihat, dan tidak terlalu mengancam juga pertahanan dari timnas Indonesia. Kalau kita lihat dalam situasi seperti ini, ada sedikit memang kena siku, tapi memang ini bukan pelanggaran karena dalam situasi masih sama-sama perebutan bola. Dan wasit juga menganggap bukan sebagai sesuatu insiden yang berbahaya. Kenshiro Daniels setidaknya sudah mencetak 3 gol, Bang Maruf. Betul, dan ini membuat dia menjadi salah satu kandidat untuk top skor ya. Pemain yang memang secara postur sangat besar, pemain nomor 9, dan kemudian memang juga sudah cukup lama memperkuat dari timnas Thailand. 29 kali dia tampil dan berusia 27 tahun. Pemain yang berkuat United City. Kenshiro Daniels mencetak 2 gol ke gawang Kamboja saat kalah 3-2 dan 1 gol ke gawang Brunei Darussalam saat Filipina menang 5-1. Umpan sangat baik kita lihat. Berusaha dikejar oleh Dendi Sulistiawan. Sudah memberikan umpan tarik ke arah Witan, tapi dicegat saja tadi oleh Pintes Stephen Strock dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Berdua dengan Kambuaya, umpan kepada Minigesi. Sulit tadi untuk melewati hadangan dari Fahrudin. Umpan tarik tadi maksudnya cutback ke arah Witan, tapi terlalu jauh posisi Witan. Dipotong saja oleh Pintes. Syahrul Trisna Fadila, umpan jauh ke depan. Bisa diserobot tadi kita lihat oleh Menzi. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Menzi.
Ya. terhadap Sadil Ramdhani. Filipina sejauh ini tidak terlalu berkembang juga ya. Kalau mereka main dengan cara seperti ini relatif bisa diredam oleh para pemain dari Indonesia. Kalau kita lihat beberapa kali mereka mencoba menekan dari sayap pun sudah bisa dieliminasi. Kombinasi yang baik yang diperlihatkan terutama bagaimana kerja keras dari Sadil Ramdhani kemudian kombinasi dengan Asnawi membuat serangan yang dibangun oleh Filipina sejauh ini bisa diredam dengan sangat sempurna. Kambuaya dari tengah. Next saja kita lihat sangat baik. Sudah pada Witan Sulaiman gagal tadi. Agak sedikit menurun apa yang dilakukan para pemain Filipina. Intensitas dan juga tempo mereka agak sedikit menurun, Bu Marif. Iya, tidak terlalu agresif ya kalau dibandingkan dengan awal-awal babak pertama di mana para pemain dari Filipina langsung melakukan pressure dan memang mereka mendapatkan angin dalam situasi seperti itu. Oh, gagal kita Sadil, dicuri saja oleh Menegesi. Sangat berbahaya tadi di kotak penalti Menegesi. Angkat langsung pada Ahmad Hatman. Ada kita lihat Kambuaya berduel kita Stephen Srock. Dimenangkan oleh Srock. Langsung arahkan ke kotak penalti kembali. Dipotong saja oleh Sahrul Krisna Fadila. Langsung umpan kepada Arhan. Dipotong dengan sangat baik kita lihat oleh Oliver Bias. Kesalahan-kesalahan yang kecil seperti ini harus diminimalkan oleh para pemain dari timnas Indonesia ya. Kesalahan passing, kemudian kesalahan memberikan bola kepada pemain depan. Kita saksikan di sini beruntung memang situasi ketika Ricky Kambuaya turun dalam posisi yang sangat tepat untuk kemudian melakukan clearance tadi. Indonesia, Dendi Sulistiawan mampu merebut bola. Kini Dendi angkat langsung di kotak penalti. Gagal memberikan umpan matang Dendi karena diblok dengan baik. Kita lihat oleh Lingbo. Main belakang dari Filipina rata-rata memiliki posisi yang sangat-sangat baik, Bung Maruf. Ya, anehnya mereka juga agak lemah untuk duel bola atas ya, Bung. Karena gol pertama tadi yang diciptakan oleh Indonesia juga berasal dari bola atas ya. Nanti Sintayong cukup puas karena masih cukup puas. Masih cukup untuk memberikan senyum karena Indonesia masih memimpin klasmen di atas Thailand. Arhan Pratama, tendangan penjuru yang pertama lakukan sudah berbahaya, ditepis saja oleh penjaga gawang pintas tadi Oliver Bias. Ke depan arahkan langsung kepada Stephen Srock. Gagal untuk meraih bola. Kita lihat Stephen Srock. Kambuaya ke kanan. Fahrudin kepada Sadil tadi. Kambuaya ke belakang. Asnawi salah memberikan bola tadi. Mark ada Arhan Pratama. Witan Sulaiman. Mark masih Mark digagalkan tadi oleh Rontini dari Filipina. Kambuaya ke kanan. Ada Asnawi. Masih Asnawi. Masuk ke dalam Asnawi. Berhadapan dengan Srock. Digagalkan oleh Srock sangat baik tadi. Tackling dari Srock. Ini Filipina. Ada Menegesi. Kuasai bola, cukup tenang para pemain Filipina. Stephen Srock pada Audi Menzi, ke tengah pada Rontini. Masih Rontini. Pindahkan ke kanan, tempati oleh Audi Menzi. Hampir saja terlepas dari Menzi. Ke belakang pada Aguinaldo. Berusaha didekati oleh Dendi Sulistiawan kepada Alexander Pintes. Kini Jefferson Tabinas. Umpan ke depan. Bagus sekali Menegesi. Ada Audi Menzi. Masih Audi Menzi pada Stephen Srock. Ke belakang pada Menegesi. Tabinas, Rontini masih belum bisa melewati garis tengah Indonesia, Bung Maruf. Ya, dan para pemain dari Filipina juga masih mencoba untuk bersabar ya. Mereka pelan-pelan, mereka tidak terlalu terburu-buru dan mereka juga tidak ingin buru-buru kehilangan bola. Dan kita lihat ini adalah satu cara yang ditunggu. Oh, Mahatman langsung ke arah dari Danes. Tapi salah pengertian kedua pemain Indonesia, Fahrudin dan juga Sahrul Krisna Fadila. Komunikasi yang tidak baik tadi, Bung. Iya, komunikasi yang tidak baik. Kemudian juga agak sedikit terkejut ya. Karena tiba-tiba saja tadi Filipina langsung memberikan bola direct ke pertahanan dari Indonesia. Harus hati-hati karena ini adalah cara yang coba dipakai oleh Filipina. Dan gol Kamboja. Ya, ke gawang Brunei saat itu. Betul. Seperti ini, Bung. Dan termasuk gol ke gawang Ya. Kamboja juga seperti ini, Bung. 2 kali gol tercipta dengan cara seperti ini. Bola langsung diberikan ke depan. Mahatman menyusul tanah tadi. Sangat berbahaya. Menegesi angkat langsung di kotak penalti. Ditinju saja oleh Sahrul. Kembali Menegesi ke kanan. Ada Mahatman. Umpan langsung ke kotak penalti. Ada Kambuaya. Bagus sekali kini Kambuaya. Umpan kepada Mark.
Pelanggaran dilakukan oleh Menegesi. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Marco. Iya, Cukup cerdas. Cukup cerdas, kemudian cukup cerdik juga bagaimana dia mencoba untuk menahan bola terlebih dahulu. Tapi yang juga jangan dilupakan adalah bagaimana Ricky Kambuaya juga cukup tenang ketika dia memberikan bola kepada Marklock. Dia tahu kehilangan momentum, Bung. Ya, betul. Jadi dia mendelay terlebih dahulu supaya ada recovery kembali untuk transisi positif. Baik tadi kita lihat Marklock. Fakhrudin hati-hati dikejar tadi oleh Cancelo Daniels. Pelanggaran Daniels terhadap Fakhrudin. Sedikit protes para pemain Filipina. Tidak setuju jika wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali dari Jordania menganggap hal itu sebagai sebuah pelanggaran. Akan kesebelasan Fakhrudin. Manasa klub Madura United yang telah memperkuat Indonesia di Piala AFF sejak tahun 2012. Asnawi, Kambuaya, Sadil Ramdhani kembali kepada Kambuaya, ke tengah cantik sekali. Lihat Marklock. Arham Pratama sangat baik. Witan Sulaiman, masih Witan di kotak penalti, angkat langsung. Gagal tadi Alexander Quintus mampu memotong umpan yang sangat baik buat Indonesia. Stefan Schroff membuang bola. Banyak pemain Indonesia, Sadil Ramdhani. Kita lihat bagaimana cuplikan ulang dari Witan Sulaiman. Sebelum memberikan umpan atau tendangan langsung dari Saya pikir lebih ke memberikan umpan sebenarnya, tapi memang bola justru mengenai kaki agak sedikit keluar ya, sehingga bola lebih tepat mengarah ke penjaga gawang tadi. Nah, Sadil Ramdhani cukup cerdik sebenarnya tadi. Dia sudah tidak di luar tapi masuk lagi ke dalam. Iya, karena sempat wasit kemudian membiarkan bola berjalan dan dia ketika pemain Indonesia kehilangan bola dia masuk ke dalam karena dia tadi sudah di luar sebenarnya momentumnya. Jadi agak sedikit menghentikan pertandingan, Bung Maruf. Betul. Dan memaksa para pemain dari Filipina untuk membuang bola ya, Bung. Cukup cerdik apa yang dilakukan Sadil. Kadang gimmick seperti ini perlu juga, Bung. Harus. Hatman kepada Pintes. Terlepas tadi. Wow, berbahaya. Sadil Ramdhani. Shooting Sadil. Gagal. Ricky Kambuaya. Masih Ricky. Hasil dihadang oleh Tabinas. Membuang bola Tabinas. Jatuh di dada pemain Indonesia. Ini Sadil Ramdhani. 1-2 Sadil. Direbut oleh Stefan Schroff. Serangan balik dari Filipina. Sangat cepat. Siapa yang akan diberikan? Oh, terlepas. Melewati sangat baik. Umpan masuknya tadi kepada Mark Hatman. Namun bola terlalu laju kepada Trisna Fadila tadi. Kini Asnawi dari Indonesia. Berusaha membangun tekanan dari sisi kiri pertahanan dari Filipina. Jadi Stili Setiawan pada Asnawi. Sadil. Asnawi tadi. Marcelino Ferdinand langsung ke depan. Offside nampaknya Witan Sulaiman. Cukup cerdik tadi apa yang dilakukan oleh Aguinaldo tadi masuknya. Nampaknya dua pemain langsung masuk, yaitu Egy Maulana Fikri dan juga Sayuri, Bung Maruf. Iya, sebuah pergantian yang tentu diharapkan lebih memberikan energi, terutama dari si kreativitas. Kita tahu siapakah yang diganti, apakah Sadil Ramdhani atau siapa, karena Sayuri juga bermain dengan sangat bagus ketika pertandingan menghadapi Thailand, dan ternyata Witan Sulaiman ditarik keluar. Digantikan oleh Egy Witan. Sayuri masuk. Substitute for Indonesia, player number 7, Sadil Ramdhani, replaced by player number 10, Egy Maulana. Dan Filipina nampaknya Rasmussen, pencetak 2 gol ke gawang Brunei juga akan masuk, Bung Maruf. Nomor punggung 13, Rasmussen. Iya, Rasmussen, padahal ini adalah pemain yang tidak pernah menjadi starter. Dia hanya bermain selama 80 menit, tapi ternyata dia sudah bisa mencetak 2 gol ketika pertandingan menghadapi Brunei Darussalam. Kemudian nomor punggung 6, Sandro Reyes juga, Bung. Pemain yang baru 1 kali tampil sebagai starter di Piala AFF, tapi sudah bisa menciptakan 1 gol ke gawang Brunei Darussalam. Sandro Reyes, pemain berusia 19 tahun, pemain asal klub Kaya FC Iloilo. Selalu bermain di AFC Cup Kaya FC Iloilo. Betul, dan kalau kita bicara Reyes, ini juga menjadi pemain termuda di AFF sekarang di timnas Filipina, karena dia yang termuda adalah Harry Nunes dengan 18 tahun. Rasmussen. Substitution for the Philippines.
Pemain yang memiliki postur sangat baik, Rasmussen. Replaced by Pemain kelahiran Aarhus, Denmark. Sebastian Rasmussen. Sangat semangat ya Bung Maruf. MC di stadion tadi untuk membacakan nama dari Rasmussen. Sandro Reyes. Nari-nari di lini tengah Indonesia, umpan ke kanan, ditempati oleh Encino Daniels. Ada dua tombak kembar dari Filipina, yaitu Rasmussen dan juga Daniels. Daniels ke belakang, ada Aguinaldo. Sapu ke depan, ketat pintas, arahkan langsung ke depan. Bukan sebuah pelanggaran, kini Maklok ke tengah. Kosong sendirian kita lihat, Faisal Ferdinand sangat baik pada Sayuri. Oh, terlewat tadi. Masih Sayuri kini, langsung ke tengah lagi, ada Ferdinand, masih Sayuri, Marcelo Ferdinand. Di tengah pada Sayuri, umpan sangat baik pada Kambuaya. Oh, tidak berhasil. Memang agak sulit untuk berhenti dan mengontrol bola di lapangan seperti ini, Bung Maruf. Iya, lajunya juga sangat kencang sekali tadi sehingga tidak bisa dikontrol dengan baik. Tapi kombinasi Sayuri masuk langsung bisa memberikan warna ya, langsung memberikan tekanan ke pertahanan dari Filipina. Pemain yang sangat menonjol ketika pertandingan menghadapi Thailand. Kemudian juga mendapatkan kepercayaan ketika Indonesia membantai Brunei Darussalam. Aguinaldo ke depan langsung. Arahkan kita lihat kepada Rasmussen. Encino Daniels yang agak sedikit turun ke bawah dan bermain agak di sisi kanan pertahanan di penyerangan dari Filipina. Ada Minegesi berhadapan dengan Asnawi. Masih Minegesi berusaha masuk, dibingung oleh memberikan umpan tadi maksudnya, namun sayang tadi umpannya berhasil diblok nampaknya oleh Asnawi Mangku Alam Bahar dari Indonesia. Dan Joseph Fer, pelatih asal Spanyol yang menukangi Filipina di tahun 2022 ini, Bung Maruf. Betul. Ya, memang ini adalah bisa dikatakan sebuah kejutan karena persiapan yang diberikan juga tidak terlalu banyak. Travis Rowe, tendangan penjuru tadi. Binas berusaha menjangkau bola namun gagal dan lempar ke dalam buat Filipina. Arhan Pratama bermain di Tokyo Verde. Sampai saat ini masih cuma 1 kali bermain di Liga. Ya, itu pun belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan ya. Jadi saya pikir memang ini butuh waktu untuk dia bisa terus berkembang. Linggo, kotak penalti maksudnya gagal. Umpan jauh, arahkan kepada Dendi, berebut dengan Aguinaldo, sangat baik, sangat cepat. Marcelo Ferdinand berduel dengan Aguinaldo, masih Ferdinand di kotak penalti, angkat langsung, gagal tadi. Egy Maulana Fikri, bola kini dikuasai oleh Stephen Srok. Masih Srok, dibagi oleh Asnawi. Buang bola ke depan tapi mengenai kaki dari Asnawi. Tabinas sedikit agak kesal dengan rekan-rekannya. Umpan yang sangat baik tapi jelas kalah tinggi tadi dengan Tabinas. Egy Maulana Fikri. Kembali Indonesia. Oh, kini Kambuaya. Masuk Ferdinand. Kambuaya lagi. Masih Kambuaya. Shooting Kambuaya. Oh, apa yang terjadi? Oh, kini dia apa? Oh, nampaknya sudah offside tadi, Bung Maruf. Ya, peluang yang sangat baik. Peluang yang sangat baik. Sebuah kombinasi yang juga sangat baik tadi yang dilakukan antara Ferdinand kemudian juga dengan Marcelo. Dan kita lihat Marcelo dengan cukup cerdik dia membiarkan bola itu ditembak langsung tadi oleh Ricky Kambuaya. Offside jelas posisi dari Egy Maulana Fikri. Posisinya sudah condong ke depan dibanding para pemain belakang dari Filipina. Gagal Stephen Srok untuk menjaga bola. Di sini ada Stephen Srok, di situ ada Mark Klok. Ya, karena itu sebenarnya seperti awal-awal kan Mark Klok tidak terlalu terlihat ya, tidak sedominan biasanya untuk bisa lebih banyak memegang bola. Memang dia harus bertugas untuk bisa mengawasi pergerakan dari Stephen Srok. Pusat penyerangan dari Filipina memang Stephen Srok. Betul, dan dia ada pemain cukup cair juga ya. Kalau dia bisa bermain dari tengah tapi kemudian juga bisa berpindah posisi ke sektor sayap juga. Reyes pada Rontini. Minegesi. Hati-hati kini Rasmussen. Belakang pada Rontini. Umpan menyamping kepada Srok namun gagal. Kini Egy Maulana Fikri. Asnawi ke tengah, ada Kambuaya. Sangat baik. Umpan cepat tadi maksudnya kepada Egy, Dendi. Lebih dekat dengan Tabinas. Kini Pintas.
Umpan jauh ke depan. Sayuri kepada Arhan. Masih Arhan. Berusaha melewati Daniels namun gagal. Blok yang sangat baik dari Kenshiro Daniels yang bermain agak ke kanan, Bung Aruf. Ya, sekarang dia juga agak lebih rajin ke bawah juga ya untuk bisa membatasi pergerakan dari seorang Arhan tadi. Berbagi tugas sepertinya, bergantian posisi dengan Reyes. Aguinaldo, intercept yang sangat baik terhadap Dendi Sulistiawan. Postur sangat baik tuh. Ya, tapi Dendi juga cukup cerdik ya, karena dia tidak statis di depan, tapi dia lebih banyak melebar ke posisi di mana sangat mobil. Sangat mobil, dan itu yang membuat para pemain belakang dari Filipina agak sulit untuk bisa mengawasi pergerakan dari Dendi. Lempar ke dalam Indonesia. Arhan Pratama. Harus sekitar 5 pemain Indonesia di kotak penalti. Lakukan sudah, berbahaya datangnya. Disundul kita lihat oleh Rasmussen. Ferdinand, Marklock. Oh, serangan baik, sangat cepat kita Rasmussen. Ada Asnawi berusaha mengejar, membuang bola tadi Asnawi. Sulit tampaknya Rasmussen bergerak sendirian. Ada kepungan para pemain Indonesia yang sangat banyak di lini belakang tadi. Ya, terlalu jauh sebenarnya 2 lawan 1. Tapi yang menarik adalah bagaimana tracking juga yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Dia mengejar bola tadi sehingga Rasmussen juga tidak nyaman untuk bisa melakukan stop ball tadi. Lingbo. Tentu saja dicuri Sayuri tadi. Mudah saja kita lihat Sahrul Tisna Fadila. Tidak terlalu bekerja ya Bung Sahrul sejauh ini ya, karena tidak terlalu banyak ancaman serius dari Filipina. Berbeda ketika di awal-awal dari Nadio sempat melakukan super save sehingga gawang Indonesia selamat. Cambinas kini Filipina kuasai bola ke belakang pada penjaga gawang Pintas. Oh, segera Dendi Sulistiawan. Umpan sangat baik, Egy Maulana Fikri. Masih Egy dan oh Tuhan. Nampaknya offset, Harus offset atau sudah keluar? Kita belum melihat tadi secara detil ya Bung, karena memang ada pergerakan yang dilakukan. Sangat baik tadi kita lihat pemirsa. Apakah offside? Oh, tidak offside. Onside betul, karena tadi pergerakan dari Simon ya. Dendi gagal tadi untuk menyentuh bola, hasil umpan dari Egy Maulana Fikri. Kekecewaan dari wajah sang pelatih tadi, Bung Maruf. Tendangan gawang saja buat Filipina. Nampaknya skor belum banyak perubahan di pertandingan Thailand dan juga Kamboja. Karena belum ada update skor klasmen, Bung Maruf. Ya, karena memang situasi kalau kita lihat dari situasi sekarang, kalau belum ada perubahan di pertandingan satu lagi. Oh, Thailand naik ya sepertinya. Berarti mau bikin gol lagi, betul. Baru saja dibicarakan dan keluar langsung keluar klasmen. Ya, bola untuk Indonesia. Drop ball ya Bung ya. Bola pernah mengenai wasit. Harus dari wasit Marklock. Indonesia harus bisa menambah gol untuk menduduki atau mengkudeta Thailand yang berada di puncak klasmen grup A. Karena memang diprediksi Vietnam akan menjadi juara grup B. Ya, karena kekuatan dari Vietnam tidak terlalu banyak berubah, termasuk pelatihnya juga, dan mereka juga menunjukkan sangat meyakinkan di uji coba. Yuri kepada Kambuaya, kini Arhan Pratama. Umpan langsung pada Kambuaya, berhadapan dengan Rontini. Gagal tadi, kini kita lihat Rasmussen dipres dengan sangat baik oleh Rizky Ridho. Ke belakang Rizky pada Fahrudin. Kini Marklock. Lebih nyaman nampaknya para pemain Indonesia untuk bermain di babak kedua ini. Rizky Ridho, Kambuaya pada Marklock. Arhan Pratama. Oh, hampir saja memberikan umpan yang salah Arhan. Fahrudin. Indonesia dari bawah. Depan Fahrudin pada Asnawi. Ferdinand, Asnawi sangat baik. Egy Maulana Fikri, offside Egy. Egy offside tadi posisinya Bung Maruf. Iya, sebenarnya Egy juga agak ragu-ragu mengambil bola, tapi Dendi juga dalam situasi dia tidak mencoba untuk mengambil bola, Bung. Jadi Egy mengambil inisiatif untuk mengambil bola. Kita lihat ada sedikit
keraguan-raguan ya dari Egy sendiri. Dendi kurang inisiatif tadi Bung. Iya, harusnya dia lebih berani ngambil. Betul. Dia yang bisa melihat posisi tadi. Ya, dan memang sebenarnya Egy pun sadar dia dalam situasi offside ya, tapi memang dia harus mengambil bola itu. Nampaknya Filipina menerapkan taktik dan strategi yang tidak terlalu berubah banyak Bung Maruf. Langsung umpan ke depan dengan umpan yang tinggi dan langsung kita lihat Indonesia. Ada Arhan Pratama, tidak jadi mengejar tadi Sayuri. Masih Arhan angkat langsung di kotak penalti, ditinju saja oleh Pintes. Dibuang kembali, kita lihat Alessandro Reyes. Ada Rizky Ridho, Arhan lagi, umpan jauh. Diblok dengan sangat baik oleh Kensio Daniels. Yang menarik adalah bagaimana peran dari Rizky Ridho ya. Dia sangat melakukan marking sangat ketat, sangat baik. Dan kemudian bisa selalu menjadi awal untuk serangan Indonesia. Termasuk apa yang dilakukan oleh Arhan tidak lepas dari agresivitas yang diperlihatkan oleh Rizky Ridho. Ya, mengenai kepala dari Kensio Daniels tadi. Agak sedikit kelayangan namanya Bung Maruf. Betul, dan dia harus turun jauh ke bawah ya Bung ya. Arhan Pratama kembali lakukan lemparan ke dalam. Jauh ke kotak penalti. Oh, ditinju saja oleh Pintes. Ada Stephen Strock. Jatuh di kaki lagi para pemain Indonesia. Mengurung Indonesia. Ada Mark Klok. Kepada Arhan Pratama. Kita lihat ada Dendi di depan. Arahkan masuk kepada Sayuri. Gagal. Ada Rontini. Mark Klok lagi. Oh, pelanggaran jelas. Oh, dibiarkan saja tadi oleh wasit. Ya, padahal sebenarnya memang ada pelanggaran Bung Maruf. Ada sergapan dari belakang tadi ya. Ada dorongan bahkan tadi. Sangat keras saya pikir tadi. Jelas pelanggaran. Karena kesempatan dari Dendi untuk bisa mendapatkan bola sebenarnya. Didorong tadi oleh Amani Aguinaldo, tapi wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali asal Yordania agak sedikit protes. Kita lihat pelatih Sintayong. Lihat kejadian yang dilakukan oleh Aguinaldo di depan kotak penalti, depan gawang dari Filipina. Baik tadi peluang yang didapatkan oleh Denny Sulistiawan. Arhan Pratama kembali akan memberikan umpan yang sedikit agak berbahaya tadi Bung Maruf. Iya, dan terlalu berani ya melakukan umpan-umpan di daerah yang sangat sempit seperti itu ya. Agak beresiko sebenarnya. Audi Menzi. Stephen Strock sangat baik. Menegesi. Hati-hati Indonesia. Lingbo. Umpan langsung tinggi datangnya. Hasil dihadang kita lihat oleh Asnawi. Marcelino Ferdinand terlalu lama ke belakang, kembali Marcelino. Bukan sebuah pelanggaran. Makanya Menegesi, pemain Filipina masih tergeletak. Apakah harus dirawat ataukah tidak? Masih belum bisa melanjutkan pertandingan, dibiarkan saja oleh Arhan Pratama. Ya, sepertinya tadi benturan dengan Arhan atau Rizky ya. Tapi ini berawal dari situasi-situasi yang dialami oleh Indonesia. Bakalan kebobolan satu gol dari Kamboja, Bung Maruf. Iya, berarti kita bicara soal agregat gol berarti sekarang. Ya, berarti kita sudah sama berarti sekarang ya. Sama sekarang ya. Atau posisi kita di atas, Bung Maruf. Kalau kita bicara produktivitas berarti sama, Bung. Tapi kita akan lihat dari sisi klasmen karena berarti sekarang Thailand dengan mereka unggul 2-1 membuat mereka 12 kemudian kebobolan 2. Sementara Indonesia sekarang dengan 2-0 12 gol tapi kebobolan 2. Jadi masih Thailand sekarang berarti 12 min 2 sama dengan Indonesia. Substitution for the Philippines. Player number 19. Pika Miniti. Dan tadi terlihat di klasmen berarti memang Thailand berada di atas. Kita lihat momentum ini. Oh, Sayuri seperti yang melakukan pelanggarannya. Cukup keras tadi. Punggung 21 dari Filipina. Hari James Papulos Nunes. Masuk tadi, kita lihat Hari Nunes. Asnawi. Sangat baik kita Marcelino Ferdinand. Umpan langsung ke depan. Masih dipatahkan oleh Tabinas. Egy Mauna Fikri. Dipotong kita lihat oleh Rontini. Tabinas ke belakang. Pada Pentes. Tendang ke depan. Arahkan kita lihat kepada Rasmussen. Stephen Strock. Dengan sedikit pelat dari Asnawi untuk turun.
langsung membackup tadi Asnawi, umpan jauh ke kotak penalti, tidak keluar. Rizky Ridho, Sayuri ke belakang. Sayuri sangat bisa bermain di belakang, bisa bermain di belakang, tapi umpannya salah tadi Sayuri. Nampaknya ada sedikit pelanggaran tadi. Ya, banyak pemain yang di eranya Sintayong memang dipaksa untuk bisa bermain di beberapa posisi ya, entah itu sebagai pemain belakang atau bahkan pemain tengah juga. Termasuk juga Sayuri adalah salah satu eksperimen baru yang dilakukan oleh Sintayong ketika dia sempat ditempatkan sebagai gelandang sayap meskipun posisi aslinya adalah fullback kanan atau kemudian fullback kiri. Banyak Indonesia di klasmen masih berada di atas pemain. Pelanggaran kembali Sayuri melakukannya terhadap kini Kenshiro Daniels. Meskipun berpostur besar dan tinggi, para pemain Filipina terlihat agak sedikit lambat benar. Ya, agak lambat dan agak lemah ternyata ketika mereka juga berduel 1 lawan 1. Quintes umpan jauh, kontrol yang baik tadi. Kita lihat Menzi, Stephen Stroke sangat lihat tadi, sulit tadi untuk mengambil bola dari Stephen Stroke. Kini Rasmussen berhadapan dengan Fahrudin. Sangat luar biasa tadi Rasmussen beradu badan dengan Fahrudin. Agak sedikit tergeser tadi posisi Fahrudin saat beradu badan dengan Rasmussen. Kita lihat sangat besar tadi Rasmussen memang. Ancaman yang paling berbahaya sepanjang pertandingan babak kedua, bagaimana Rasmussen memang punya energi pemain ini. Untung tidak ada pemain Filipina yang berada di gawang dari Indonesia. Reyes hendak langsung, sangat baik kita lihat tadi Asnawi. Ari Nunes, Lindo tidak offside terlihat. Tabinas di kotak penalti, hati-hati Indonesia. Oh, Reyes diri di gawang dan diblok dengan sangat baik kita lihat oleh Sahrul Krisna Fadila tadi, Bung Maruf. Ya, fokus harus menjadi perhatian ya, karena sekarang bagaimana para pemain dari Filipina melakukan eksploitasi yang sangat baik, dan ini adalah peluang tadi yang sangat baik juga. Beruntung penyelamatan yang luar biasa. Tendangan penjuru dari Filipina digagalkan kita oleh Mark Klok. Umpan langsung ke depan. Tidak ada rekan, hanya Egy sendirian tadi. Dikawal dengan sangat ketat oleh Lingbo. Kita lihat bagaimana peluang yang sangat baik dari Filipina. Tabinas memberikan umpan dan kosong ketat Reyes. Shooting langsung beruntung, diblok dengan sangat baik. Reaksi yang sangat baik dari Sahrul Krisna Fadila. Ya, dan agak terlambat turun sebenarnya Arhan ya, karena dalam posisi Arhan harusnya melakukan coverage, tapi ternyata Arhan agak terlambat turun dari. Balik ke Rontini dari Filipina. Setelah mendapatkan peluang agak sedikit menggebu-gebu, Lingbo. Pelanggaran dilakukan oleh Egy Maulana Fikri. Ya, mulai menaikkan intensitas permainan para pemain dari Filipina, terutama ketika mereka mendapatkan 2 peluang tadi, membuat mereka lebih agresif lagi. Buat Egy, Witan, dan Asnawi pelapangan ini tentu mereka teringat dengan 2019 saat dikalahkan Vietnam 3-0 di SEA Games, Bung Maruf. Iya, dan harusnya ini juga menjadi sebuah pengalaman besar ya, 2019 ya. Dan memang itu memang agak selalu menjadi kendala kalau kita bicara soal lapangan sintetis ya. Ari Nunes, ada Stephen Stroke berhadapan dengan Asnawi. Dalam Stephen Stroke sangat berbahaya. Ada Reyes. Masih Stroke kuasai bola dari Filipina. Siapa yang diberikan oleh Stroke? Langsung ke depan. Masuk kepada Ari Nunes. Namun bola lebih dekat dengan Sahrul Krisna Fadila. Masih 2-0 Indonesia unggul. Di klasemen sementara Indonesia masih berada di posisi atas meskipun memiliki nilai dan juga sisi gol yang sama dengan Thailand. Arham Pratama langsung arahkan kepada Dendi Sulistiawan. Dihadang dengan sangat baik oleh Aguinaldo.
posisi ini cukup tepat ya ketika Arhan memang membatasi pergerakan tadi yang dilakukan, bagaimana dia mencoba untuk menutup. Gantian kembali dilakukan para pemain dari Filipina. Langsung dua pemain masuk. Simon Linggo replaced by player number 20. Bugas. Solo Bugas. Dengan bek kanan Simon Lingbo. Colo Bugas, pemain yang berusia 21 tahun, kelahiran 3 Desember 2001 dan sudah tampil 3 kali. Dan Meliza, Jesus Meliza juga masuk. Ya, Meliza ini sebenarnya justru memang sering menjadi pemain inti ya, tapi ternyata baru dimasukkan. Dennis Kristawan, shooting langsung. Oh, gagal kembali. Kita lihat ada Jesus Meliza membuang bola tadi. Nampaknya Indonesia benar-benar ingin terus menambah gol. Dan memang hanya gol lah yang bisa membuat Indonesia keluar sebagai juara grup dengan sangat mutlak dan absolut. Asnawi dari bawah, Asnawi bawa bola, Asnawi kita lihat gagal. Meliza, pelanggaran dilakukan oleh Dendi Sulistiawan. Rontini, Tabinas, kini Filipina. Stephen Srock yang lebih banyak bergerak dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Nampaknya memang untuk melepaskan dari kawalan Mark Bung Maruf. Ya, agak melebar ya dia ya. Agak sedikit melebar sekarang. Betul, dia berpindah posisi karena dia juga kembali menjadi 4-2 untuk timnas dari Filipina formasinya. Ferdinand gagal memberikan umpan matang tadi. Kini Reyes. Serangan balik dari Filipina sangat cepat. Masih Reyes. Kembali bola kepada Stephen Srock. Angkat langsung di kotak penalti. Ada Bugas menggantikan posisi Lingbo. Rontini, Sandro Reyes, Meliza. Oh, sangat berbahaya. Stephen Srock langsung di kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Oh, Tuhan. Ini harus diwaspadai Bung Ma'ruf. Hal-hal seperti ini, umpan-umpan panjang dari para pemain Filipina benar-benar membahayakan gawang Indonesia, dan antisipasi yang salah juga dari pemain belakang Indonesia. Iya, antisipasi yang salah, kemudian tapi di luar itu juga bagaimana postur yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Sebastian Rasmussen membuat dia dengan sangat nyaman. Kita lihat ruangnya begitu terbuka, dua pemain tapi tidak bisa menghentikan, tidak bisa melakukan jumping, dan tidak ada yang melompat. Tidak ada yang melompat. Fahrudin pun hanya melihat ke belakang, dan Rizky Ridho yang berada di belakang pun tidak melompat. Iya, padahal adalah dua pemain utama. Kita saksikan memang, terutama Fahrudin ya, dia tidak melompat sama sekali ya. Meskipun memang ada sedikit gangguan tadi. Tapi ini adalah salah satu faktor kenapa kemudian ini pemain yang memang sangat berbahaya, terutama ketika masuk sebagai pemain pengganti. 3 gol diciptakan, semuanya berawal ketika dia masuk sebagai pemain pengganti. Sudah 4 gol diciptakan oleh Rasmussen di Piala AFF kali ini. 1 saat melawan Brunei dan 2 saat melawan Kamboja. Masih unggul 2-1 Indonesia. Oh, nampaknya Spaso sudah masuk, langsung umpan jauh. Langsung mengarah pada Pintos tadi. Semakin semangat nampaknya para pemain Filipina setelah Rasmussen tadi mencetak gol. Kini Bugas melewati Sayuri langsung ke depan. Terlalu jauh tadi sudah kepada Rasmussen. Ya, pergantian taktik ketika bagaimana Stephen Srock bergeser ke kiri juga membuat ruang jadi lebih terbuka ya Bung. Rahmat Irianto masuk, Bung Maruf. Betul, berarti di tengah ya berarti ya. Kita lihat siapa yang diganti sebenarnya. Umpan jauh. Tapi memang kiper-kiper Indonesia tidak terlalu baik untuk bermain build up, Bung Maruf. Iya, terutama kalau kita bicara harusnya memang pemain-pemain kita sudah harus lebih berani ya, karena mereka sudah mendapatkan apa yang disebut dengan Valencia untuk melakukan bola dari bawah, tapi ternyata ada keraguan untuk pemain Indonesia melakukan itu. Sangat baik, sangat berbahaya. Bugas, umpan jauh, sudah keluarkah? Sudah keluar harusnya. Sudah keluar tadi. Masuk tendangan gawang saja buat Indonesia. Inilah Bugas yang menggantikan posisi Lingbo. Sangat agresif dari Bugas. Ke kiri kita lihat tadi Rizky pada Arhan. Rahmat Irianto yang masuk
Di babak kedua ini ada Marklock untuk menemani Marklock. Ada Kambuaya, sangat cepat kita lihat Kambuaya. Masih Kambuaya, umpan ke kanan, Egy Maulana Fikri, angkat langsung. Kita lihat, oh tidak ada rekan. Ada kita lihat Spaso, angkat langsung di kotak penalti kepada Sayuri, gagal tadi. Ini Reyes, berhadapan dengan Marklock, ke belakang Reyes. Rasmussen, gagalkan tadi oleh Fahrudin. Ini Arhan Pratama dari Indonesia, umpan jauh ke kanan, maksudnya kepada Egy Maulana Fikri, tapi umpannya tidak cermat, tidak akurat, langsung mengarah kepada penjaga gawang pintar. Kiri dari Filipina, Bugas, umpan jauh ke kiri pada Stephen Stroop. Ada Marklock, gagal Marklock memberikan umpan. Marklock berdua dengan Reyes. Oh, salah umpan kita makan pada Stephen Stroop. Meliza, Audi Menzi, Hari Nunes, Sandro Reyes, Tabinas, Reyes, pemain muda, langsung ke tengah. Meliza, Yesus Meliza kepada Rontini, Bugas, ke tengah lagi, ada Yesus Meliza berhadapan dengan Marklock. Langsung umpan ke depan, sangat berbahaya tadi. Oh, sangat baik kita lihat. Kambuaya, oh terlalu lama Kambuaya. Kenapa dia tidak memberikan langsung umpan kepada Spaso tadi? Kini ada Arhan, masih Arhan, syuting Arhan, bukan sebuah pelanggaran lagi. Sayuri. Oh, semua terlalu memaksa, padahal sudah bebas dari Spaso, Bung Mayu, Kambuaya, Bung Maruf. Iya, ini adalah agak masakan diri sekali ya, bagaimana Kambuaya tadi masakan diri untuk bawa bola terlalu jauh, padahal Spaso sudah bergerak, Spaso sudah membuka ruang di sisi kiri, tapi ini kita lihat sangat terlambat, sangat sayang sekali, terlalu egois kalau kita lihat di sini. Kambuaya, momentum itu hilang. Sangat disayangkan, padahal Spaso sudah berdiri sangat bebas. Betul. Kekecewaan dari pelatih Sintayong tadi menuai peluang yang terbuang percuma kembali dari para pemain Indonesia. Momentum itu Padahal kembali sudah hilang. 2 lawan 1 tadi, Bung Maruf. Iya, 2 lawan 1 dan kita memang jumlah unggul dari sisi jumlah pemain tadi. Spaso harusnya diberikan kesempatan, tapi ternyata bola tidak diberikan kepada Spaso. 3 menit lagi di waktu normal. Pertandingan babak kedua akan segera berakhir. Indonesia masih unggul 2-1 atas tuan rumah Filipina. Di Stadion Rizal Memorial Manila. Stadion yang sangat bersejarah tentu saja buat Indonesia. Nah, disinilah Indonesia mampu merebut medali emas kedua SEA Games dan medali perak di tahun 2019, medali emas di tahun 91. Saat itu pelatih Indonesia adalah Andoni Polosin. Dengan pemain seperti Edi Harto, Muhammad Meriam, Maman Suryaman, Egy Maulana Fikri, masih Egy berhadapan dengan Aguinaldo. Gagal kita lihat Rahman Irianto di kotak penalti. Spaso! Oh Tuhan, tidak gol tadi Spaso. Kini ada Reyes membawa bola. Masih Reyes, sangat bebas Reyes, berhasil direbut dengan sangat baik oleh Sayuri. Langsung ke depan, ada Spaso, Sayuri lagi syuting. Oh Tuhan! Sayuri menendang bola, syuting langsung, tapi bola membumbung tinggi melayang ke angkasa tadi, Bung Ma'ruf. Iya, sebuah aksi di mana sangat baik apa yang dilakukan oleh Irianto tadi, tembakan yang masih bisa diantisipasi. Ruang sangat terbuka dari Spaso, hasil umpan Rahmat Irianto gagal. Tapi Pintus memang melakukan penyelamatan yang sangat baik dengan refleksnya. Umpan Swaki Basil dibaca dengan sangat baik tadi kita lihat oleh Fahrudin. Egy Maulana Fikri, pelanggaran Egy. Agak sedikit kepayahan sepertinya Egy ya, sejak beberapa pertandingan di Piala AFF ini. Iya, karena memang dia kalau kita lihat penampilan di level klub juga agak mengalami penurunan juga, mulai tidak mendapatkan tempat utama sehingga akhirnya dia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Jadi saya pikir itu juga berpengaruh dari si penampilan untuk Egy. Ditambah lagi di penampilan awal sempat mendapatkan banyak kritik, saya pikir itu juga secara psikologis agak membuat Egy menjadi turun secara kepercayaan dirinya. Stephen Stroop, tendangan bebas buat Filipina tentu saja sangat berbahaya. Mengarah langsung pastinya ke arah gawang. Tapi gagal ke gawang tadi. Ada Sayuri, Kambuaya, Marklock, umpan jauh pada Kambuaya. Kini ada Sayuri, Spaso ke kanan,
Egy Maulana Fikri. Makrok ke belakang pada Fahrudin, kapten ke-11. Rizky Ridho dikejar, kita lihat oleh Sandro Reyes. Additional Makrok time, 5 memberi minutes. tambahan waktu cukup lama di babak kedua ini. Oh, sangat baik kotak penalti. Sayuri di kotak penalti. Sayuri dia. Oh, Tuhan, Egy. Oh, Egy membuang percuma kiri Asnawi. Masih Asnawi, angkat langsung. Oh, kamera, kenapa engkau membelokkan tadi? Karena bolanya belok. Masih belok. Oh, gol lagi dari Thailand, Bung Maruf. Oke. Gol Sudah 3-1, Bu. 3-1 nampaknya Thailand unggul Ya, atas Kamboja. sulit memang kalau sudah seperti ini ya. Juara grup nampaknya Thailand Ya, menghadapi runner-up grup B. ini yang banyak dikatakan orang bahwa meskipun Thailand tidak bermain dengan komposisi terbaiknya, tapi tetap mereka punya mentalitas yang sangat baik ketika bicara untuk level di Piala AFF. Makrok pada Asnawi, angkat langsung di kotak penalti. Seperti memberikan hadiah pada penjaga gawang tadi Asnawi. Umpannya sangat lemah dan mudah untuk diantisipasi. Dengan balik offside nampaknya kita lihat Jesus Meliza berusaha mengejar gol nampaknya para pemain Indonesia. Inilah Meliza, Jesus Meliza. Nama lengkapnya adalah Jesus Joaquin Meliza, pemain berusia 30 tahun. Asnawi melewati Srok tadi, masih Asnawi. Cocok saja oleh Srok, lalu lama tadi bola di kaki Asnawi. Kini Jesus Meliza langsung bola ke arah Rontini. Buaya, oh Rasmussen berduel dengan Fahrudin, syuting langsung. Mudah saja buat penjaga gawang Sahrul Trisna Fadila. Iya, masih memburu gol seperti para pemain Indonesia, Bung ya. Oh, pelanggaran jelas, kartu kuning. Jelas kartu kuning. Sandro Reyes, pemain muda berusia 19 tahun tapi memiliki mobilitas dan kemampuan individu yang cukup baik, Bung Maruf. Ya, ini seperti menjadi panggung untuk para pemain muda dari Filipina ya, karena mereka total memiliki pemain di bawah 23 tahun sebanyak 9 pemain. Ini sesuatu yang cukup unik di Filipina karena biasanya mereka akan menggunakan pemain-pemain yang lebih punya pengalaman. Peluangnya sangat baik dari Rasmussen. Ya. Syutingnya langsung mengarah kepada penjaga gawang Sahrul Trisna Fadila. Inilah pelanggaran dari Sandro Reyes. Sangat keras terhadap Yaakob Sayuri. Sisa 2 menit lagi. Yang akan segera berakhir. Makrok masih unggul 2-1 Indonesia. Umpan jauh. Gagal kita lihat tadi Spaso. Ari Nunes, Sandro Reyes. Masih Reyes, berusaha dikejar Rahmat. Tabinas, gagal tadi Tabinas. Egy Maulana Fikri, masih Egy. Salah pengertian kedua pemain yaitu Egy dan juga Spaso. Ini mudah saja buat Tabinas. Umpan jauh ke depan. Rasmussen. Hati-hati Fahrudin. Langsung mengarah pada penjaga gawang Sahrul Trisna Fadila. Asnawi. Sangat baik pada Spaso. Masih Spaso. Siapa yang diberikan oleh Spaso? Shooting Spaso. Langsung mengarah ke penjaga gawang. Mudah tadi buat Cintas tadi untuk membloknya. Kini ada Asnawi. Masih Asnawi. Langsung arahkan dana. Main dengan Tumit. Namun gagal tadi Spaso Yevic untuk bisa menciptakan gol ke gawang pintas dari Filipina. Tendangan penjuru buat Indonesia. Ya, hampir tadi dia ingin mengulangi apa yang dilakukan ketika pertandingan menghadapi Brunei Darussalam, mencetak gol dengan Tumit, tapi kali ini masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Filipina. Tendangan penjuru Indonesia. Makrok. Bersisa 30 detik lagi. Langsung arahkan ke gawang. Binas tadi. Hari Nunes. Umpan tepat pada Srok.
Jika Indonesia runner up, berarti Indonesia akan bermain di tanggal 6 Januari untuk menghadapi runner up grup B, maksudnya juara grup B. Dan bermain langsung di kandang ya Bung ya. Langsung di kandang. Ya, Stadion Utama Gelora Bung Karno di leg pertama. Di leg pertama langsung tanggal 6 Januari. Buaya gagal. 3 detik lagi. Rasmussen membuang bola. Hanya tinggal menunggu saja detik-detik terakhir dari wasit Ahmad Faisal Muhammad Aidan. Baru saja wasit asal Jordania Ahmad Faisal Muhammad Ali telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan tuan rumah Filipina di Stadion Rizal Memorial dengan skor akhir adalah 1-2 buat keunggulan Indonesia. Dan